Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini kalau kita lihat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Artinya memang ini kontinu terus, ya, kontinu terus. Nah, selanjutnya saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kata ta'budu diambil dari kata abida. Abida, ya, muncullah kalimat abdun. Abdun itu artinya hamba. Ya, hamba sahaya. Kalau hamba sahaya, konotasi kita sudah pasti berpikir, wah, banyak bekerja. Ya, memang dia diciptakan untuk beraktivitas, bekerja, disuruh dan sebagainya. Begitulah kira-kira hakikat daripada penyembahan kita kepada Allah. Kita dihadirkan menjadi sosok seorang hamba, budak. Karena abida, abdun artinya hamba. Makanya di dalam, ya, dinukil oleh Syekh Mufassir Indonesia, Syekh Quraisy Shihab, ya, di dalam kitab Al-Misbah. Meskipun tetap hati-hati kita membaca tafsir Al-Misbah karena ada beberapa memang hal-hal yang perlu kita cermati, tapi tidak berarti bahwa kita meninggalkannya. Tetap kita ambil beberapa hal yang baik. Saya menukil saja, ya, di dalam buku beliau, di dalam tafsir Al-Misbah, ketika beliau menjelaskan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau menyampaikan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq, ya, pernah menjelaskan kata abida yang menyembah, bahwa penyembahan kepada Allah oleh seorang hamba akan dikatakan sempurna kalau dia sudah memenuhi 3. Ya. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Raqaiqul Iman. Jadi kalau ingin penyembahan kita, ibadah kita menjadi sempurna, ya, maka kita menghadirkan diri kita seperti budak sedang berhadapan dengan majikan, sedang berhadapan dengan tuannya. Apa itu? Yang pertama, seorang budak, ya, tidak akan pernah merasa bahwa apa yang dia punya adalah miliknya. Apa yang ada pada dirinya adalah titipan dari majikannya. Seenak apapun tempat tinggal yang dia tempati, sebagus apapun sarana yang dia gunakan, dia tidak akan pernah membanggakan tempat yang dia tempati. Dia tidak akan pernah membanggakan sarana yang dia gunakan. Kenapa? Karena akadnya adalah akad titipan, bukan akad kepemilikan. Itu kata beliau. Akadnya adalah akad titipan. Sehingga saudara-saudaraku, kembali, kalau ternyata sudah kita yakini apa yang kita punya ini, mata kita ini bukan milik kita, padahal nempel terus sejak lahir, gitu ya. Mulut yang kita gunakan ini titipan Allah, bukan milik kita. Maka yakinlah, dalam beribadah itu hilang perasaan transaksi kita sama Allah. Ingat aja deh, gak ada transaksi udah. Kita tidak akan mengatakan, ya Allah, aku udah beribadah nih, berarti aku punya posisi dong di hadapan Engkau. Aku ini beribadah nih, aku sudah beribadah nih, sholatku udah banyak nih, berarti aku pantas dong masuk surga. Kalau sudah dalam kategori ini kita, ya, mohon maaf, yang bicara pun masih belajar, yang ngomong pun masih belajar, menata pemahaman dan mencoba untuk menghadirkan dalam amal. Maka tidak ada transaksi, Pak. Kenapa? Karena ternyata kita beribadah pun sebenarnya nggak bawa modal apa-apa, Pak. Kita beribadah, sholat subuh di sini saat ini, kita nggak punya modal. Coba datang ke sini pakai kaki. Kaki itu milik siapa?
kalau kembali kepada konsep pertama bahwa semuanya adalah titipan, berarti bukan kaki kita dong. Kakinya yang diberikan oleh Allah dititipkan sama kita. Hati ini yang menggerakkan sehingga ringan rasanya kaki tangan kita melangkah. Itu pun hati milik Allah. Bisa saja Allah memutarbalikkan hati manusia, sebagaimana di dalam hadis qulubul ibad baina asabi'ir rahman, hati semua hamba itu di antara jemarinya Allah. Yuqallibu haitsu yasha, Allah putarbalikkan itu hati. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Kokohkanlah wahai yang memutarbalikkan hati, kokohkan hati ini untuk tetap beriman kepadamu, untuk tetap beribadah kepadamu. Sekali lagi Pak, kalau kita masuk pada ranah ini, gak pantas kita menuntut surga karena ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita nggak mengeluarkan modal apa-apa. Kita beribadah dengan menggunakan titipan yang selama ini Allah anugerahkan. Oleh karena itu wajar kiranya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis disebutkan bahwa hadisnya Abi Hurairah dikeluarkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwasanya Abu Hurairah berkata anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah pernah berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Tidak seorang pun dimasukkan salah seorang di antara kalian ke dalam surga karena amalnya. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Tidak seorang pun dimasukkan ke dalam surga dengan amalnya. Artinya kita nggak bisa masuk surga dengan amal kita, Pak. Karena surga itu terlalu sempurna dan amal kita nggak ada modal dari diri kita. Yang kedua, tidak ada juga amal kita yang sempurna masalahnya. Ada amalnya yang paling sempurna di sini, sholat khusyuk saja. Sholat ini misalnya, sholat khusyuk aja dah dulu. Yes. Niat aja dulu lah, niat aja dulu juga susah. Jadi kalau mengandalkan apa adanya amal kita menghadapi kesempurnaan surga yang luar biasa, tidak seharga dia. Kemudian sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau wahai baginda Rasulullah. Coba, ini sahabat untung bertanya dan pantas saja bertanya. Kita ini kalau mendengarkan hadis ini langsung bertanya. Gak ada yang bisa masuk surga karena amal dia. Kemudian Rasulullah menjawab, wala ana, meskipun saya. Ya Allah, Rasulullah kekasihnya yang begitu luar biasa ibadahnya, sampai disebutkan oleh Aisyah kalau tengah malam beliau sholat malam, bukan sholat isya loh sholat setelah isya itu di tengah malam. Rakaat pertama pakai surah Al-Baqarah ditambah dengan surah surah An-Nisa, baru setelah itu kembali ke surah Ali Imran. Coba, 3 surah pertama di dalam Al-Quran itu sudah menghabiskan berapa juz, Pak? 5 juz. 1 rakaat 5 juz.
Kita 5 juz 1 bulan Ramadan. Betul ya Pak? Ya. Padahal itu sudah berapa banyak rakaatnya karena salat tarawih. Dicicilnya sampai 1 bulan. Ini Rasulullah rakaatnya 1 rakaat 5 juz. Masya Allah. Disebutkan oleh Anas ibn Malik tentang sholatnya, sifat sholatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat yang 5 juz itu, kalau beliau ruku sama seperti lamanya beliau berdiri. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau memaksakan dirimu hatta yatawaram qadamu, sampai bengkak kakimu? Bengkak kakinya kenapa? Karena terlalu lama dia berdiri. Sampai seperti itu saudara-saudaraku, ibadah Rasulullah pun Rasulullah mengatakan, termasuk saya tidak bisa masuk surga kalau mengandalkan amal saya. Illa, kata Rasulullah, illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlihi, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengguyurkan, ya, bifadlihi, dengan keutamaan dan rahmat. Jadi subhanallah, kembali lagi masuk di sini, tidak ada seorang pun bisa masuk surga dengan amal. Tapi Allah Maha kasih sayang, sehingga sekurang apapun amal yang kita lakukan, selama kita berserah diri, makanya dibaca oleh imam kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di ayat selanjutnya, di ujungnya di situ kalimatnya, wa ana awwalul muslimin, berserah diri. Udah berserah diri. Orang kalau berserah diri apa sih yang diandalkan? Gak ada Pak. Gak ada yang diandalkan kalau orang sudah berserah diri. Udah, saya kalah. Gitu kan? Orang kalau udah bilang kalah, saya kalah ya Allah. Udah, mau sholatnya, mau puasanya, udah saya tidak bisa ngandalin ya Allah. Boleh jadi dia akan mengatakan, oh jangan, ya apa ya, saya nggak bisa ngandalin sholat saya karena banyak kesalahannya. Nah, cukup dengan perasaan muslimin merasa berserah diri, itu Allah dengan kasih sayangnya Allah lipat gandakan. Udah, kamu masuk surga aja. Bukan saya lihat dari sholatmu, bukan saya lihat dari puasamu, tapi saya lihat kondisimu telah berserah diri. Tapi sekali lagi Pak, kesempurnaan berserah diri itu adalah menghadirkan ketaatan yang paling bisa kita lakukan terhadap Allah. Jangan bilang berserah diri tapi gak taat kepada Allah. Maka ketaatan itu dinampakkan dengan apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kan begitu. Jadi jangan lagi mengatakan, aduh kalau begitu berserah diri aja deh, tapi gak sholat. Padahal Allah memerintahkan sholat, gitu ya. Ini ya. Selanjutnya ini baru satu nih. Yang kedua, kata Ja'far As-Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq, bahwa yang disebut dengan budak berhadapan dengan majikannya, kalau dia melakukan sesuatu pasti berdasarkan perintah majikannya, gak pernah di luar daripada itu. Dia gak mau melakukan sesuatu kalau bukan SOP yang sudah diberikan oleh atasannya. Udah, orientasi hidupnya udah, saya ngerjain apa yang disuruh. Kalau saya nggak disuruh, nggak mau saya kerjain. Kalau sudah disuruh, nggak mau saya tambahin dan kurangin. Saya nggak mau cari yang lain. Kenapa? Karena ini yang disuruh. Sama siapa? Sama majikan saya. Begitulah kita kira-kira saudaraku. Sholat 5 waktu. Ya udah 5 waktu. Jangan ditambah sholat wajib itu dengan 6, 10 dan seterusnya. Meskipun boleh jadi sholat maghrib 3 rakaat, kita bilang, wah masih bisa. Sholat subuh misalnya tadi ya, sholat subuh masih bisa kita tambahin dengan 2 rakaat, jadilah 4 rakaat. Padahal Allah memerintahkan cuma 2 rakaat. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita melakukan sesuai dengan perintah majikan kita. Nggak kita nambah, nggak kita kurangin. Itulah kenapa bid'ah dilarang. Kenapa bid'ah itu dilarang, menambah ahdatsu, mengada-adakan dalam ibadah. Karena konsekuensi kehambaan kita menjadi rusak, tercedera. Karena
kita menganggap bahwa kita bisa melakukan sesuatu di luar dari yang diarahkan oleh Allah berdasarkan pemahaman kita, berdasarkan kehebatan kita, berdasarkan kekuatan kita. Hilang lagi makna aslam, berserah diri tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, seorang majikan akan merasa, seorang pembantu, seorang budak akan merasakan bahagia yang sempurna kalau majikannya senang sama dia. Mau masa bodoh deh, yang lain mau marah-marah sama saya, nggak ridho sama saya, yang penting majikan saya yang gajiin saya, yang nyediain sarana buat saya, dia senang sama saya. Saya yakin kalau sudah majikan saya senang, udah yang lainnya udah kelar dah. Begitu. Kenapa? Karena selama ini dia yang ngasih saya gaji, dia yang memudahkan urusan saya, dia yang memfasilitasi saya. Begitulah saudara-saudaraku di hadapan kita, di hadapan Allah. Optimum keinginan kita kepada Allah tidak lain adalah ridhonya. Kita mengharapkan ridhonya. Udah, masalah bonus-bonus yang lain itu urusan kedua, tapi yang pertama jangan sampai Allah murka sama saya. Kadang-kadang kan begitu tuh, kita lebih mengutamakan keridhaan selain Allah dengan mengabaikan keridhaan Allah. Kita lebih takut kepada selain Allah daripada rasa takut kita kepada Allah. Maka disinilah Allah memerintahkan an alla ta'budu, jangan engkau menyembah ya dengan bentuk-bentuk yang tadi itu kecuali kepada siapa? Illa iyyahu, ya, kepada iyyahu di sini. Nah, iyyahu ini seharusnya dia kan objek, posisi objek itu selalu di belakang. Tapi tadi saya katakan karena dia yufidul ihsar, maka maknanya hanya kepadanya. Ya, seperti iya dan aku. Kemudian selanjutnya wabil walidaini ihsana, wabil pakai huruf ba. Ba itu maknanya ya, huruf ba itu maknanya lil ilsaq, menyertai, melekat atau membersamai. Di dalam bahasa Arab wa ahsinu bla 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 walidain itu bisa 3 huruf, bisa kita sematkan 3 huruf. Pilihannya boleh 1, 2, 3. Yang pertama bisa huruf ba, bisa huruf lam, li, bisa juga huruf ila, kepada. Tapi Allah pilih huruf ba. Kenapa saudara-saudaraku? Ini yang perlu kita bahas. Karena kalau ila ada jarak berbuat baik kepada kedua orang tua, ada jarak di situ. Padahal tadi dalam beribadah kepada Allah jangan sampai ada transaksi gitu ya. Ya, transaksi. Begitu juga ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan pernah ada transaksi. Karena orang tua kita berbuat baik kepada kita dulunya, sekarang kita berbuat baik. Kalau orang tua kita tidak berbuat baik dulunya gimana? Apakah kita juga boleh tidak berbuat baik? Allah tidak ingin kalimat itu hadir, pemahaman itu hadir. Bukan juga li. Ya, li itu kesannya adalah pemberian. Ya, hadiah untuk. Maka kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya bukan sebuah hadiah. Di saat anaknya sudah kuasa, sudah bebas, sudah memiliki kemampuan, ini hadiah buat orang tua saya. Saudaraku, salah satu di antara pemahaman yang dibangun dengan huruf ba ini, bahwa ketika seorang anak berbuat baik pada kedua orang tuanya, hakikatnya dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ketika dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, hakikatnya dia sedang berbuat baik pada dirinya sendiri. Maka tidak mungkin pernah rugi anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, meskipun dia habiskan seluruh apa yang dia punya. Utsman Azibah, ada salah seorang sahabat itu, saya lupa nama sahabat, kalau nggak salah Zaid bin Harithah atau siapa, dia potong, dia tebang satu pohon kurma yang waktu itu satu pohon kurma itu mahal sekali. Sampai sahabatnya bertanya, ngapain kamu tebang itu pohon kurmamu padahal mahal demi untuk mengambil. Kan di pucuk pohon kurma itu mirip seperti kelapa, Pak.
ada bagian yang kayak rebungnya, yang manis gitu ya, itu dia karena kebetulan ibunya minta, karena ibunya suka dan minta, dia tebang itu pohon. Kemudian beliau mengatakan, seandainya saya punya lebih dari ini, akan saya berikan saat orang tua saya. Pertanyaannya, kita ini termasuk yang bicara. Oleh karena itu, ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya, hakikatnya dia sedang berbuat baik untuk dirinya. Bukankah Allah Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah, kan gitu ya? Ridha Allah fi ridha walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah akan muncul kepada Anda di saat orang tua kalian ridho kepada kita, dan kemurkaan Allah akan jatuh kepada kita di saat orang tua kita murka kepada kita. Itu aja. Ini maksudnya. Ini rahasia kenapa huruf ba itu Allah pilih, bukan huruf ilah, bukan huruf li. Dan ini banyak. Kemudian yang ihsan, kalimat ihsan, cukuplah ihsan ini menunjukkan di antara pilihan kata-kata baik. Ihsan Allah ambil, Allah jadikan, cantumkan di sini, menunjukkan bahwa yang Allah inginkan kepada kita sebagai seorang anak, kalau melakukan kebaikan, pilih yang terbaik untuk orang tua. Kadang kita santun kepada tetangga, tapi kepada orang tua kita enggak santun. Kadang kita hormat kepada atasan, tapi terhadap orang tua sendiri kurang hormat. Kan begitu, saudara-saudaraku. Sampai ada seorang kiai ulama besar di zaman at-tabi'in, dia pernah ngisi pengajian, ini mohon maaf nih, ngisi pengajian, jamaahnya gede banyak, lagi ceramahnya di tengah jam gitu ya, di tengah pengajiannya tiba-tiba datang ibunya di depan pintu masjid, manggil dengan panggilan biasa, Pur. Nama saya Syukur, dipanggilnya Pur. Pur, tolong kasih makan itu ayammu. Padahal yang dipanggil itu yang sedang duduk di depan jamaah yang banyak, menyampaikan ceramah, menyampaikan pengajian, langsung itu. Silakan dicari kisah itu, ada. Bahkan ada seorang ulama kalau berhadapan dengan ibunya kelihatan sakit. Kelihatan sakit, kenapa? Karena dia tidak ingin membesarkan suaranya, nampak mengkerut gitu kalau di hadapan ibunya. Mudah-mudahan kita ini Pak ya, diberikan kekuatan, diberikan kesadaran, diberikan bimbingan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa berbakti kepada kita. Ya, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf waktunya ya kami ambil terlalu panjang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.